Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Sekarang sudah episode akhir pembalasan untuk suami dan pelakornya. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita terbaru dari Cinta Story. Clara, Aira pasti ketakutan. Dia sendirian di rumah sakit. Aku merasa bodoh mengikuti ide gila kamu itu. Aku gak tahu apa Adam selamat atau tidak. Keluh Ray yang merasa marah pada dirinya sendiri. Mereka masih bersembunyi di balik dinding rumah Aira. Bahkan saat Aira sudah membawa Adam ke rumah sakit. Berkali-kali Ray ingin menghampiri Aira. Melihat Aira menangis kebingungan saat mencari bantuan, Ray merasa kasihan dan langsung ingin membantu Aira. Tapi Clara selalu saja menghentikan niatnya. Sudahlah Ray, biarkan saja. Itu balasan buat Aira karena dia sudah menghancurkan karir kita. Apa kamu masih peduli sama Aira? Kamu masih cinta sama dia? Ini bukan masalah cinta atau tidak, tapi ini masalah nyawa seseorang. Aku memang bukan pria yang baik, tapi aku tidak ingin menjadi penjahat seperti ini. Kenapa aku sebodoh itu mengikuti rencana kamu? Kalau terjadi sesuatu pada Adam, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Dan itu semua karena kamu, Clara. Ungkap Ray sangat marah. Jadi, kamu menyalahkan aku? Protes Clara. Mereka terus berdebat di sana. Memperdebatkan sesuatu yang sudah terjadi. Menyalahkan satu sama lain. Terutama Ray yang mulai merasa Clara memang menjadikannya lebih buruk. Bukan malah lebih baik. Karena terus bertengkar, mereka bahkan tidak menyadari kedatangan Aira yang sengaja pulang untuk segera mencari bukti agar dirinya tidak terseret kasus tersebut dan pelakunya segera ditangkap. Oh, jadi ternyata benar kalian pelakunya, ucap Aira murka. Aira? Bukannya kamu di rumah sakit? Adam bagaimana? Tanya Ray yang merasa khawatir. Untuk apa kamu menanyakan dia? Kamu yang membuat dia seperti sekarang ini. Jangan berpura-pura khawatir. Aku akan laporkan kasus ini ke polisi. Lebih baik kalian bersiaplah untuk mendekam di penjara. Clara tertawa. Hahaha. Kamu tidak akan bisa melakukan itu, Aira. Kamu tidak punya bukti apapun kalau kami yang melakukan itu. Kamu sendirian di dalam sana saat Adam meminum itu. Artinya, kamu yang akan menjadi tersangkanya. Polisi tidak akan tahu kalau kami yang melakukannya. Aku yang akan melaporkan kamu ke polisi atas kasus percobaan pembunuhan. Lihat saja. Balas Clara. Kamu berani menantang aku? Baiklah. Demi Adam yang sedang berjuang untuk hidup, aku bersumpah. Kurang dari 48 jam, kalian sudah akan merasakan akibatnya. Lebih baik sekarang kalian pergi dari sini. Pergi, ucap Aira tegas. Clara, sebaiknya kita pergi. Pinta Ray yang langsung menarik tangan Clara hingga Clara pun terseret mengikuti langkah Ray. Mendengar kemarahan Aira, Ray sudah bisa menebak bahwa Aira pasti tidak akan tinggal diam saja. Ray tahu Aira pasti akan berusaha menemukan bukti dan dirinya bisa masuk penjara, tempat mengerikan yang sangat membuatnya tersiksa. Setelah Clara dan Ray benar-benar pergi,
Aira mematikan rekaman di handphonenya. Saat dia datang dan melihat Clara dan Ray sedang berdebat, dia langsung berinisiatif untuk merekam suara mereka di handphonenya sebagai bukti yang cukup kuat. Aku tidak perlu repot-repot mencari bukti. Kalian sendiri yang sudah mengakuinya di sini. Ucap Aira menggenggam erat handphonenya. Dia pun bergegas masuk ke dalam rumahnya. Aira ke dalam kamarnya dan duduk di sebuah kursi dengan meja kerjanya sambil berpikir. Amarahnya karena mengingat kondisi Adam saat ini membuatnya tidak tahan untuk menunggu hingga esok hari. Kalian harus berakhir malam ini juga, ucap Aira lalu membuka laptop yang ada di depannya. Dia masih memegang video saat Clara dan Ray bercinta dan juga saat mereka digerebek polisi. Dia berpikir menggunakan video tersebut untuk membuat Ray dan Clara kehilangan wajah di hadapan seluruh dunia sebelum mereka benar-benar masuk penjara. Aku akan masukkan video kalian di situs dewasa dan juga semua media sosial. Video itu akan tersebar dalam waktu semalam. Aku pastikan video itu akan viral. Aku kasih judul apa ya? Oh iya, pelakor dan suami yang tidak tahu malu sedang bercinta, ucap Aira sambil mengetik dan kemudian menekan enter. Dalam sekejap, video tersebut terkirim dan tersebar ke seluruh penjuru. Bahkan dalam waktu beberapa menit saja, penontonnya sudah menjadi ratusan ribu orang. Beragam komentar pun berdatangan, komentar yang pastinya menghujat mereka. Keesokan harinya, Clara dan Ray tentu saja merasa terkejut melihat wajah mereka terpampang dan menjadi viral di semua media sosial. Mereka yang bertemu di salah satu taman di kota itu menggegerkan orang-orang yang melihat mereka karena wajah mereka yang sangat mudah dikenali sebagai pemeran video panas, pelakor dan juga suami tidak tahu diri. Berbagai cibiran yang orang-orang lontarkan dari mulut mereka. Itu kan yang di video itu kan? Tidak tahu malu ya? Apa urat malunya memang sudah putus kali ya? Ucap salah seorang di antara orang-orang yang melewati mereka. Menjijikan sekali mereka. Kasihan ya istrinya. Tapi beruntung juga bisa melepaskan laki-laki seperti itu. Benar-benar tidak punya akhlak, ucap salah seorang lagi yang lewat. Hingga Clara dan Ray merasa malu dengan berbagai cibiran tersebut. Dimanapun mereka lewat, orang-orang dengan mudah mengenali mereka. Mereka terpaksa sedikit menutup wajahnya dengan tangannya. Ray, kamu lihat video itu kan? Ini pasti kerjaan Aira, ucap Clara kesal. Sepertinya tidak aman bicara di sini, Clara. Kamu lihat, orang-orang melihat ke arah kita. Kita bisa saja diamuk massa. Kita mau bicara di mana? Di sepanjang jalan dan dimanapun, orang-orang mengenali kita. Hidupku benar-benar hancur sekarang. Sebaiknya kita ke dalam mobil saja biar aman. Tidak akan ada yang melihat dari luar kalau kita dalam mobil, usul Ray. Mereka pun dengan sedikit berlari sambil menutup wajah mereka menuju parkiran dan langsung masuk ke dalam mobil. Ray menghela nafas. Di sini aman, ucapnya lega. Bagaimana ini, Ray? Aku sudah tidak punya pekerjaan. Sekarang, apa aku harus mengurung diri di rumah? Bahkan ibuku sekarang pasti sudah lihat video itu
Dan para tetangga juga pasti sudah melihatnya. Bukan cuma aku saja yang malu, tapi ibuku pasti marah besar dan benar-benar malu sekarang. Kamu tanya aku juga bingung harus berbuat apa, harus kemana. Semua teman-teman aku sudah melihat video itu. Di handphoneku ada banyak chat dan juga telepon yang masuk. Bahkan ada yang dari rekan bisnisku dulu. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana sekarang. Ini memalukan. Nggak ada cara lain. Kita harus ketemu Aira sekarang. Walaupun video itu sudah tersebar, paling tidak Aira bisa menghapusnya. Dan kita tidak masuk penjara. Ray langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju rumah Aira. Namun Aira tidak ada di sana. Aira sedang berada di rumah sakit, menunggu Adam yang masih belum sadarkan diri. Aira sangat berharap Adam segera sadar. Beberapa saat kemudian, tangan Adam mulai bergerak, membuat Aira tersenyum bahagia dan merasa bersemangat. Adam, kamu sudah sadar? Ucap Aira dengan mata berbinar-binar. Perlahan, Adam mulai membuka matanya. Walaupun masih sangat lemah, tapi dia merasakan Aira sedang memegang tangannya. Dan dia pun mulai menggenggam tangan Aira. Aira, kamu, ucap Adam terhenti. Kamu jangan banyak berpikir dan banyak bicara dulu. Apa kamu butuh sesuatu? Aku benar-benar takut kalau terjadi sesuatu sama kamu. Kamu percaya sama aku kan, Aira? Aku bersyukur kamu tidak apa-apa. Aku ingin minta sesuatu sama kamu. Balas Adam lemah. Kamu butuh apa? Kamu mau makan, minum, atau apa? Bilang aja. Aku janji akan menemani kamu sampai kamu sembuh. Aku minta kamu berhenti membalas Ray dan Clara. Hiduplah dengan bahagia, tanpa ada dendam lagi yang menguasai hati kamu. Pinta Adam. Belum sempat Aira menjawab. Tiba-tiba saja Ray dan Clara masuk ke dalam ruangan tersebut. Aira, kita perlu bicara. Apa maksud kamu melakukan itu semua? Soal Adam, aku benar-benar minta maaf. Tapi aku mohon sudahi semua ini, Aira. Pinta Ray memohon. Aira, apa kamu belum puas menghancurkan aku sama Ray? Ucap Clara marah. Hei, kalian sadar tidak? Ini rumah sakit, dan Adam sekarang baru sadar. Bukannya kalian kesini menanyakan kabar Adam, kalian malah tetap memikirkan diri kalian sendiri. Dulu, waktu aku memberikan surat cerai itu, aku memang sudah berniat menyudahi ini semua. Tapi kalian yang memulai lagi. Tenang saja, semua akan berakhir hari ini juga, ucap Aira. Maksud kamu? Polisi sedang perjalanan ke sini. Kalian tunggu saja. Aku sudah tahu
Setelah melihat video itu, kalian pasti akan datang menemui aku. Jadi, aku sudah menyiapkan semuanya untuk kalian. Aira, aku mohon, jangan lakukan ini. Aku nggak mau masuk penjara, pinta Ray memohon. Berbeda dengan Clara yang masih saja angkuh. Kamu kan tidak punya bukti apapun, jadi kamu tidak akan bisa memasukkan aku ke penjara. Oh ya? Yakin sekali kamu? Aira memutarkan rekaman suara yang ada di handphonenya, membuat Clara bungkam merasa ketakutan. Ray, kita harus kabur dan sembunyi. Aku nggak mau masuk penjara, ucap Clara panik. Tiba-tiba beberapa polisi langsung masuk ke dalam ruangan tersebut sebelum Ray dan Clara berhasil keluar dari sana. Ray dan Clara, kalian kami tahan, ucap salah seorang polisi tersebut, dan yang lain langsung memegang Ray dan Clara untuk membawa mereka. Aku sudah melaporkan kalian dengan kasus percobaan pembunuhan. Tapi karena kalian terlibat dalam video dewasa, kalian juga akan mendapatkan sanksi dari kasus tersebut. Jadi kasus kalian double. Selamat menikmati hidup kalian di penjara, ucap Aira tersenyum. Ray dan Clara pun akhirnya dibawa pergi oleh polisi dengan menyeret mereka karena sedikit melawan dan berusaha untuk mengelak. Setelah mereka pergi, Aira kembali melihat ke arah Adam dengan bernafas lega. Adam yang sedari tadi hanya diam menyaksikan apa yang terjadi, akhirnya ikut merasa lega karena tidak akan ada yang terjadi lagi pada Aira setelah Ray dan Clara dipenjara. Aira, aku sebenarnya ingin kamu menghentikan pembalasan kamu ke mereka. Aku khawatir mereka bisa melakukan hal buruk ke kamu. Tapi Aira kembali duduk di samping Adam yang sedang berbaring. Semua sudah berakhir, Adam. Biarkan mereka merasakan akibatnya dan menyesali perbuatannya di penjara nanti. Kamu hebat, Aira. Kamu memang wanita hebat. Aira, aku sempat mendengar sebelum aku benar-benar tidak sadarkan diri waktu itu. Aku dengar kamu bilang kalau kamu janji akan menuruti apa yang akan aku katakan. Iya, aku janji. Aku percaya sama kamu. Aku gak ingin ada terjadi hal seperti ini lagi. Karena kecerobohan aku tidak percaya sama kamu, gak mengikuti perkataan kamu, kamu akhirnya hampir saja meregang nyawa. Aku janji, mulai sekarang aku akan mengikuti apapun yang kamu katakan. Kalau begitu, kita menikah. Aku mencintai kamu, Aira. Aku sungguh-sungguh. Aku tidak akan mengkhianati kamu seperti Ray. Aku akan menjaga kamu. Kamu percaya sama aku kan? Ucap Adam serius sambil memegang tangan Aira. Aira tersenyum, lalu mengangguk perlahan. Iya, aku percaya. Aku sudah mengajukan cerai ke pengadilan
Insya Allah 3 bulan lagi aku benar-benar bisa terbebas, membebaskan diri dan hati aku. Jadi, kamu mau menikah sama aku? Adam akhirnya merasa kembali bersemangat. Aira tersenyum. Iya, aku mau.